Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ya, Bapak harapkan semuanya berada dalam keadaan sehat dan selalu berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk bersyukur untuk hari ini atas apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada keluarga kita, dan itu adalah hal-hal yang selalu harus kita syukuri setiap harinya. Baik, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Arab. Kita akan membahas pada kesempatan ini tentang fi'lun mudhari'un. Sebelumnya kita membahas tentang domir, yaitu kata ganti. Dan domir itu ada banyak sekali. Yang sudah kita ketahui kemarin ada 10 macam domir. Di setiap domir Bapak harapkan untuk setiap makna domir atau arti dari domir-domir yang sudah dipelajari kemarin, Bapak harap kalian mengingatnya, menghafalnya, agar memudahkan kalian untuk mengikuti pelajaran-pelajaran selanjutnya pada tahap pembelajaran bahasa Arab di kelas 6 ini. Kemarin sudah dibahas tentang fi'lun mudhari'un. Fi'lun mudhari'un adalah kata kerja yang menjelaskan tentang perbuatan yang sedang dilakukan saat ini atau di masa yang akan datang. Kalau bisa digambarkan, fi'lun mudhari'un ini adalah kata kerja. Ya, kata kerja itu apa sih, Pak? Kata kerja itu contoh makan, menulis, minum, berdiri. Semua kata yang menjelaskan tentang sebuah pekerjaan atau kegiatan atau sebuah aktivitas. Belajar, mengaji, membaca, menulis. Nah, itu semua adalah kata kerja. Nah, fi'lun mudhari'un ini kata kerja yang menjelaskan tentang perbuatan. Perbuatan misalkan kayak tadi mengaji, membaca, menulis, atau minum dan lain-lain sebagainya yang dilakukan saat ini. Nah, saya sedang minum, saya sedang belajar, saya sedang menonton dan lain-lain sebagainya. Itu merupakan contoh dari fi'lun mudhari'un dengan versi bahasa Indonesia. Atau yang akan datang, saya akan sholat di masjid ketika selesai belajar. Saya akan sholat maghrib nanti sore di masjid. Nah, itu semua juga kata kerja. Dan kata kerja yang seperti itu bentuknya merupakan kata kerja yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Jadi bukan saat ini, tapi nanti. Seperti itu. Untuk fi'lun mudhari'un sendiri mempunyai bentuk-bentuk atau pola di fi'lun mudhari'un ini. Jadi ada beberapa pola, ada beberapa bentuk, ada beberapa rumusan yang menyatakan suatu kalimat itu fi'lun mudhari'un. Jadi kalau dalam Al-Quran misalkan ya surat Al-Kafirun kemarin, dalam surah Al-Kafirun kemarin pada ayat ke-1 yang berbunyi Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, di ayat keduanya nih ada fi'lun mudhari'. La a'budu ma ta'budun. Nah, di mana kita tahu di ayat kedua ini ada fi'lun mudhari'? Nah, untuk mengetahuinya kita harus tahu dulu bentuk-bentuk fi'lun mudhari'un itu seperti apa. Jadi di ayat kedua surah Al-Kafirun ada fi'lun mudhari'. Tapi bentuknya seperti apa? Mari kita ketahui bersama ciri-ciri fi'lun mudhari'un. Bentuk fi'lun mudhari'un akan berubah-ubah sesuai dengan domir yang digunakan. Berubah-ubah sesuai dengan domir yang digunakan. Jadi intinya berbeda domir, berbeda bentuk. Ya, itu yang harus diperhatikan. Berbeda domir, berbeda bentuk. Contoh di sini Bapak kasih kalimat yang berbunyi yajlisu. Yajlisu. Kalimat yajlisu itu adalah fi'lun mudhari'.
dan itu salah satu dari bentuk fi'lun mudhari'un yang diawali huruf ya, yang bentuknya diawali oleh huruf ya, dan dia akan berubah. Misalkan kalimat yajlisu itu akan berubah jika domirnya ana. Misalkan jika domirnya ana, yajlisu berubah seperti apa bentuknya? Yajlisu menjadi ajlisu. Kemudian jika domirnya anta, kalimat yajlisu juga akan berubah kembali bentuknya. Kalau tadi ana ajlisu, anta, maka antanya adalah tajlisu. Kemudian ketika domirnya adalah anti, maka bentuknya adalah tajlisina. Jika bentuknya adalah huwa, maka bentuknya adalah yajlisu. Kembali ke bentuk awal, dan biasanya kita memberikan memberikan contoh untuk sebuah fi'lun mudhari' itu dari contoh bentuk fi'lun mudhari' huwa. Ya, biasanya contoh dari fi'lun mudhari'un yang diberikan ya di pelajaran-pelajaran bahasa Arab ini diambil dari contoh bentuk fi'lun mudhari' dengan domir huwa. Maka ketika dia menjadi hiya, nah tinggal dirubah, atau dia akan berubah menjadi tajlisu. Ketika menjadi nahnu domirnya, maka bentuknya menjadi najlisu. Ya, Bapak harapkan bisa dipahami ya penjelasannya. Jadi langsung bisa kita praktekkan kalau begitu. Insya Allah paham ya. Dan semua kata yang ada di sini fi'lun mudhari'nya dari yajlisu, ajlisu, tajlisu, tajlisina, yajlisu, tajlisu, dan najlisu, semuanya artinya sama, yaitu duduk. Nah, yajlisu artinya duduk, ajlisu artinya duduk, kemudian tajlisu artinya duduk juga sama. Cuma siapa yang duduk? Nah, di sini siapa yang duduk, siapa yang melakukan pekerjaan duduk, siapa yang melakukan kata kerja duduk tersebut. Kalau yajlisu berarti yang sedang duduk dia. Kalau ajlisu yang sedang duduk saya. Kalau tajlisu atau tajlisina yang sedang duduk kamu. Kalau anta untuk laki-laki, anta tajlisu berarti kamu laki-laki. Nih, yang kamu yang ikhwan-ikhwan ini yang sedang duduk tajlisu. Kalau tajlisina berarti kalian nih yang akhwat-akhwat yang Bapak ini bicarakan, tajlisina sedang duduk. Nah, seperti itu. Insya Allah paham ya. Jadi fi'lun mudhari'un ini untuk menerangkan siapa yang sedang melakukan perbuatan itu, siapa yang sedang melakukan kata kerja itu. Nah, itu dia maksud dari fi'lun mudhari'un, dan berubah sesuai dengan domirnya masing-masing. Baik, Bapak membuat kesimpulan dari penjelasan yang tadi sudah Bapak sampaikan, yang tadi juga yang sudah Bapak utarakan. Pertama, nah, ciri-ciri fi'lun mudhari'un adalah kata yang katanya, kata yang katanya diawali oleh huruf mudhari'ah. Huruf mudhari'ah itu apa? Yang berada pada awal-awal kalimat fi'lun mudhari' itu adalah huruf mudhari'ah. Yang pertama adalah huruf a, yang kedua huruf ta, yang ketiga huruf ya, dan yang keempat adalah huruf na. Nah, ini adalah huruf-huruf mudhari'ah. Jadi kalau huruf mudhari'ahnya a, berarti yang sedang melakukan kegiatan atau perbuatan tersebut
atau yang sedang melakukan kata kerja tersebut adalah ana. Nah, misalkan seperti itu ya. Kemudian poin kedua dari kesimpulan penjelasan tadi, huruf A merujuk pada kata ganti atau domir ana. Kemudian huruf ta merujuk pada kata ganti atau domir, bisa anta, bisa hiya. Jadi anta atau hiya awalan kalimatnya di fi'lun mudhari, ya, polanya adalah diawali dengan huruf ta. Itu untuk anta dan atau hiya. Selanjutnya huruf ta yang diakhiri oleh ya sukun dan na, ya, atau ina. Huruf ta yang diakhiri ya sukun dan na atau ina merujuk pada kata ganti atau domir anti. Contohnya tadi tajlisina, ya, depannya ta, di belakangnya ada ina. Dan yang selanjutnya huruf ya. Huruf ya merujuk pada kata ganti atau domir huwa. Dan huruf na merujuk pada kata ganti atau domir nahnu. Nah, inilah kesimpulan yang bisa diambil dari penjelasan yang sebelumnya Bapak sudah utarakan. Ya, bisa dibaca sendiri. Baik, insya Allah faham ya. Ya, insya Allah faham. Selanjutnya, nah, jika dilihat dalam bentuk tabel, nah, akan lebih mudah nih membedakannya, bentuk-bentuknya. Lihat dari sebelah kanan kalian ke sebelah kiri kalian. Nah, itu ana, huruf mudhari'ahnya adalah a, maka bentuk fi'lun mudhari'nya adalah aktubu. Kemudian anta, ya, Bapak tunjuk biar lebih ini. Anta, ya, domir anta, huruf mudhari'ahnya adalah ta. Jadi ciri-cirinya anta itu nanti diawali di fi'lun mudhari' ini dengan huruf ta. Maka nantinya apa namanya? Maka nantinya bentuk fi'lun mudhari'unnya adalah taktubu. Yang selanjutnya adalah anti. Nah, anti huruf mudhari'ahnya adalah ta juga, tapi diakhiri oleh ya sukun dan na. Nanti bentuk fi'lun mudhari'nya taktubina. Kemudian huwa, huruf mudhari'ahnya, ya, untuk dhamir huwa, huruf mudhari'ahnya adalah ya. Jadi nanti bentuk fi'lun mudhari'nya diawali dengan huruf ya dan bentuknya yaktubu. Kemudian hiya, untuk dhamir hiya, huruf mudhari'ahnya adalah ta, maka nanti ciri-cirinya kalau fi'lun mudhari'un tersebut yang melakukan adalah hiya, maka awalnya akan diawali oleh awal kalimat fi'lun mudhari'nya akan diawali oleh huruf ta dan bentuknya taktubu. Ya. Ya, ini dia taktubu. Kemudian untuk nahnu, ya, nahnu juga ada huruf mudhari'ahnya, yaitu huruf na. Jadi nanti ciri-cirinya nahnu, fi'lun mudhari'unnya akan diawali oleh huruf na dan bentuknya seperti ini. Ya, bentuknya naktubu. Oke, insyaallah dengan bentuk tabel seperti ini bisa menambahkan pemahaman kita terhadap bentuk atau perubahan-perubahan bentuk yang terdapat dalam
fi'lun mudhari'un. Baik, selanjutnya, nah di sini kalau tadi itu apa namanya, bentuk yang sudah diisi ya. Nah di sini kita akan ada contoh soal latihan. Di contoh soal latihan ini Bapak mengambil fi'lun mudhari'un asma'u. Ya, Bapak mengambil kalimat fi'lun mudhari'un yang berbunyi asma'u, yang artinya mendengar. Nah, asma'u ini siapa yang melakukan? Ana, betul sekali. Asma'u yang melakukan apa namanya, kegiatan atau perbuatan yang sedang mendengar itu adalah ana. Asma'u. Nah, bagaimana bentuknya jika asma'u ini domirnya anta? Berarti a-nya ini akan menjadi ta. Jadi apa namanya, bentuknya berubah menjadi tasma'u. Kemudian jika domirnya anti, maka akan berubah lagi bentuknya. Kalau tadi domirnya anta tasma'u, kalau domirnya anti menjadi ya, betul, menjadi tasma'ina. Diawali oleh huruf ta dan diakhiri dengan ya sukun dan na. Kemudian jika domirnya huwa, bagaimana bentuknya? Betul, diawali dengan huruf ya, maka bentuknya menjadi yasma'u. Jika diawali dengan jika domirnya adalah hiya, maka akan diawali oleh huruf ta. Jadi bentuknya seperti apa? Ya, betul, tasma'u. Jika domirnya adalah nahnu, maka awalan dari fi'lun mudhari'unnya akan berubah menjadi na. Jadi bentuknya adalah, betul sekali, nasma'u. Insya Allah semuanya faham dan bisa mengerti dengan pelajaran yang saat ini sedang dijelaskan. Baik, ya, sudah selesai penjelasan tentang fi'lun mudhari'un beserta perubahan-perubahannya. Jadi setelah ini, seperti biasa, sehabis setiap materi itu harus ada namanya praktek. Jadi kalau diberikan materi tanpa adanya praktek, nah kita nggak tahu sampai mana batas pemahaman seseorang yang kita beri materi tersebut. Jadi Bapak harapkan pemahaman kalian sudah 100%, sehingga ketika mengerjakan soal yang terkait dengan materi tersebut, jawabannya pun betul 100%. Baik, siap semuanya. Kita akan coba untuk latihan. Ya, latihannya juga hanya sedikit soalnya, dan insya Allah semuanya bisa dan tidak ada yang mengalami kesulitan. Dan perlu diingat, penulisan fi'lun mudhari'un itu juga harus mengikuti kaidah penulisan. Jadi ada huruf yang bisa disambung, ada huruf yang tidak bisa disambung. Contohnya mana nih? Asma'u, a sama sin itu tidak bisa disambung, maka nanti menulisnya juga tidak disambung. Kemudian huruf apa? Nah, huruf ta sama sin bisa disambung, maka ta-nya harus disambung atau ditulis menyambung dengan huruf sin. Jangan sampai ditulis terpisah seperti asma'u. Insya Allah sudah mempelajari ya bagaimana cara menyambung huruf, memisahkan huruf, huruf apa yang bisa disambung, huruf apa yang bisa dipisahkan pada pelajaran Al-Quran di sekolah, mungkin di kelas-kelas sebelumnya ya. Insya Allah di kelas 6 ini semuanya sudah bisa
dan tahu huruf mana saja yang bisa disambung dan huruf mana saja yang tidak bisa disambung. Ya, berikut soal latihannya. Ya, silahkan nanti isi titik-titik di soal ini dengan fi'lun mudhari'un yang benar seperti yang dicontohkan. Ya, benar seperti yang dicontohkan. Oke. Ya, silahkan boleh di screenshot untuk nanti pengerjaannya agar bisa tidak sambil menyetel video, atau mau ditulis langsung juga bisa. Ya, ditulis langsung di kertas atau di buku tulis juga boleh. Baik, jangan lupa untuk menyertakan setiap pengumpulan tugas nama, kelas, dan nomor absen untuk memudahkan guru-guru dalam memasukkan nilai dan juga merekap nilai tersebut. Ya, baik anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, cukup sekian materi yang bisa Bapak berikan pada kesempatan kali ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.